Katanya Kanjeng Nabi, kalau kamu tidak mau menjadi orang munafik, maka bersolawat ke Kanjeng Nabi itu lantangkan suaranya. Kuat, ada solawat kengit. Solawat keng akan terdibi. Solawat tapi cerita lain. Kenapa kalau saya pribadi, kalau bersolawat ke Kanjeng Nabi, apalagi mahalul qiyam, karena saya tahu ada ucapan yang disabdakan oleh baginda Nabi, irfa'u sautakum bisolati alayya. Angkatlah suaramu ketika kau bersolawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha tudhibun nifaq. Karena kita mengangkat solawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat lantang, tudhibun nifaq. Berarti kita menghilangkan kemunafikan bahwa kita benar-benar beriman dan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu, tidak kita nyaringkan suaranya, siapa tahu bahwa dia hanya ikut di dalam majlis, tapi dia tidak beriman kepada Rasul, tapi dia tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak beriman juga tidak mencintai Rasulullah. Hanya ikut nimbrung saja agar supaya dia tidak dicap sebagai orang yang radikal. Kan banyak. Misalnya kelompok sebelah yang tak ikut sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diundang misalnya Moloten, Maulid Nabi, sekarang musim Maulid Nabi kan, dia hadir, tapi dia tidak bersolawat ke Kanjeng Nabi. Ini kan bisa kategori ada kemunafikan, tidak mau bersolawat ke Kanjeng Nabi, mengangkat suaranya. Ya, kita hilangkan rasa kemunafikan diri kita di dalam tubuh kita, di dalam badan kita hilangkan semua, kita bersolawat secara lantang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, ada satu cerita bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengisahkan bahwa mbahnya yang bernama Sayyid Abbas, mbah beliau yang bernama Sayyid Abbas ini pernah diundang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Palestina, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Saat itu beliau melihat orang tua yang sudah renta, ubannya juga ini sudah banyak, mulai dari pertama Maulid sampai selesai Maulid, melaksanakan Maulid secara berdiri. Yang lain duduk dari awal sampai akhir, dia berdiri terus. Hingga akhirnya As-Sayyid Abbas ini bertanya kepada orang tua tadi, wahai orang tua, kenapa engkau saya lihat tadi ketika engkau bersolawat ke Kanjeng Nabi, mulai dari awal sampai akhir Maulid Nabi kau laksanakan berdiri. Orang ini cerita, wahai syekh, wahai kiai, wahai guru, bahwa dulu ketika saya masih muda, saya adalah orang yang menentang solawat. Ketika saya melihat orang-orang bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad, saya katakan bid'ah. Dan ketika mereka mengangkat suaranya, saya katakan bid'ah. Saya melihat mereka sangat tidak senang, sangat tidak cinta ketika melihat mereka mengangkat suara untuk bersolawat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka berdiri, saya hanya duduk saja. Ketika mereka berdiri, mahallul qiyam, saya hanya duduk saja. Maka ketika itu orang ini tidur dan bermimpi dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu banyak rombongan hadir bersama Rasulullah, dan orang ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak akan pernah bisa berdiri, karena dia tidak mau berdiri menghormat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika bangun tidur, benar orang tadi tidak bisa berdiri. Ini ceritanya Sayyid Muhammad tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Akhirnya karena melihat kejadian seperti ini, dia baru sadar bahwa pernah terlontar dari lisannya, pernah terlepas dari lisannya sebuah ucapan yang menyakiti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu dia beristighfar kepada Allah dan bernazar, wahai Allah, kalau saya disembuhkan olehmu, maka saya akan bersolawat secara nyaring, maka saya akan berdiri menghormat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari awal sampai akhir. Bil mukjizat, bahwa kejadian tadi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tadi dikasih kesembuhan oleh Allah. Maka ketika diberikan kesembuhan, beliau menjalankan nazarnya mulai dari awal sampai akhir, beliau bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan secara berdiri.